Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 izin mempresentasikan bab 4 mengenai metode harga pokok pesanan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan kelompok 4 yang pertama yaitu Mustika Handayani nomor presensi 16, Nabila Larasati nomor presensi 17, Nining Hapsari nomor presensi 18, Pipit Setiani nomor presensi 19, dan Konitatus Saihah nomor presensi 20. Baik, kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai yang pertama, konsep pengumpulan biaya berdasarkan pesanan. Yang kedua, manfaat informasi harga pokok pesanan. Yang ketiga, kartu pesanan bahan baku, tenaga kerja, dan BOP. Dan yang terakhir adalah metode harga pokok pesanan. Langsung saja kita ke materi yaitu pengertian metode harga pokok pesanan. Apa sih yang dimaksud dengan metode harga pokok pesanan? Yaitu metode ini digunakan oleh perusahaan yang berproduksi berdasarkan pesanan. Lalu pengertian lainnya adalah biaya produksi dikumpulkan untuk pesanan tertentu dan harga pokok produksi persatuan dihitung dengan cara membagi total biaya produksi untuk pesanan tersebut dengan jumlah satuan produk dalam pesanan yang bersangkutan. Lanjut ke materi berikutnya yaitu siklus pembuatan produk dan siklus akuntansi biaya. Apa aja sih yang ada di dalam siklus pembuatan produk? Yang pertama ada pembelian dan penyimpanan bahan baku. Setelah bahan baku ini dibeli dan disimpan, maka pengolahan bahan baku menjadi produk jadi. Setelah bahan baku menjadi produk jadi, maka penyimpanan produk jadi dalam gudang. Apa sih yang menjadi siklus akuntansi biaya? Yang pertama ada penentuan harga pokok bahan baku yang dibeli. Maka membawahi ada 3 yaitu biaya tenaga kerja langsung, penentuan harga pokok bahan baku yang dipakai, yang ketiga ada biaya overhead pabrik, di mana ketiganya saling berkaitan maka menghasilkan pengumpulan biaya produksi. Setelah pengumpulan biaya produksi, maka ada penentuan harga pokok produk jadi. Lanjut ke siklus berikutnya yaitu siklus akuntansi biaya. Yang pertama ada penentuan harga pokok bahan baku yang dibeli, lalu menuju ke penentuan harga pokok bahan baku yang dipakai itu masuk ke dalam pengumpulan biaya produksi. Dalam lingkup pengumpulan biaya produksi itu mencakup tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. Setelah semua biaya-biaya yang dikeluarkan, maka dari pengumpulan biaya produksi akan menentukan harga pokok produk jadi. Selanjutnya yaitu siklus pembuatan produk. Jadi di PowerPoint sudah tertera, di sini ada pemasok, yaitu memasok bahan baku yang akan diproduksi, di mana perusahaan membeli bahan baku tersebut atau dari pemasok bahan baku menawarkan bahan baku kepada perusahaan. Lalu setelah bahan baku tersebut dibeli, maka perusahaan menyimpan dalam gudang. Setelah itu baru beralih ke dalam pabrik. Dalam pabrik ini dapat mengolah produk jadi dan produk dalam proses. Apabila produk jadi sudah selesai, maka produk ini dapat disimpan dalam gudang barang, di mana dalam gudang barang ini banyak produk-produk jadi yang siap dipasarkan. Lalu apa aja sih yang menjadi karakteristik metode harga pokok pesanan? Jadi, karakteristik usaha perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan yang pertama, proses pengolahan produk terjadi secara terputus-putus, di mana jika pesanan yang satu selesai dikerjakan, proses produksi dihentikan dan mulai dengan pesanan berikutnya atau pesanan baru. Yang kedua, ada produk dihasilkan sesuai dengan spesifikasi yang diminta pesanan. Dengan demikian, pesanan yang satu dapat berbeda dengan pesanan yang lainnya. Lalu yang ketiga,
proses ditujukan untuk memenuhi pesanan, bukan untuk memenuhi persediaan di gudang. Jadi apabila ada pesanan maka langsung akan diproduksi, bukan untuk memasok di persediaan gudang. Dari karakteristik metode harga pokok pesanan yaitu contohnya pada perusahaan job order. Contohnya itu seperti tukang ojek online, tukang sepatu, penjahit, tukang cukur, penerbangan pribadi, taksi, dosen, dan konstruksi rumah. Masih dalam karakteristik metode harga pokok pesanan, yang pertama ada perusahaan memproduksi berbagai macam produk sesuai dengan spesifikasi pemesan dan setiap jenis produk perlu dihitung harga pokok produksinya secara individu. Jadi, harga pokok produksinya itu dihitung secara individu, tetapi tidak mempunyai harga pokok produksi yang sama. Yang kedua, biaya produksi harus digolongkan berdasarkan hubungannya dengan produk menjadi dua kelompok. Yang pertama ada biaya produksi langsung dan biaya produksi tidak langsung. Yang ketiga, ada biaya produksi langsung terdiri dari biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja. Sedangkan biaya produksi tidak langsung disebut biaya overhead pabrik. Yang selanjutnya nomor 4, biaya produksi langsung dibebankan berdasarkan biaya yang sesungguhnya terjadi. Jadi ingat ketika ada biaya produksi langsung maka langsung dibebankan ke biaya yang sesungguhnya terjadi. Sedangkan biaya overhead pabrik dibebankan berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Yang terakhir ada harga pokok produksi per unit dihitung saat pesanan selesai diproduksi dengan cara membagi jumlah biaya produksi yang dikeluarkan untuk pesanan tersebut dengan jumlah unit produk yang dihasilkan dalam pesanan yang bersangkutan. Lalu, ada apa aja manfaat informasi harga pokok pesanan? Jadi yang pertama itu untuk menentukan harga jual yang akan dibebankan ke pemesan. Yang kedua, untuk mempertimbangkan penerimaan atau penolakan pesanan. Karena kita mengetahui berapa yang akan kita keluarkan, apakah itu akan berdampak rugi atau laba. Yang ketiga, ada memantau realisasi biaya produksi. Yang keempat, menghitung laba atau rugi tiap pesanan. Yang kelima, menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca. Baik, selanjutnya yang akan kami bahas yaitu bagaimana caranya menentukan harga jual. Di sini kita bisa melihat di PowerPoint yang kami sudah sediakan, yaitu untuk yang pertama, formula menentukan harga jual yang akan dibebankan kepada pemesan. Jadi, kita menghitung formula yang dibeban kepada pemesan terlebih dahulu, yaitu taksiran biaya produksi untuk pesanan yang sudah diketahui nominalnya ada berapa, lalu taksiran biaya non-produksi yang dibebankan kepada pesanan. Setelah nominal-nominal ini sudah diketahui, maka dijumlahkan akan menghasilkan taksiran total biaya pesanan. Setelah itu, berapa laba yang diinginkan. Setelah laba yang diinginkan sudah diketahui, maka kita menjumlahkan di taksiran total biaya pesanan menghasilkan nominal taksiran harga jual yang dibebankan kepada pemesan. Lalu, bagaimana cara yang kedua, yaitu menaksir biaya produksi dengan unsur-unsur biaya sebagai berikut. Yang pertama, itu ada taksiran biaya bahan baku, kita harus mencari nominalnya. Yang kedua, ada taksiran biaya tenaga kerja langsung. Yang ketiga, taksiran biaya overhead pabrik. Maka ketiganya ini dijumlahkan akan menghasilkan taksiran biaya produksi. Lalu, yang kedua, bagaimana mempertimbangkan penerimaan atau penolakan pesanan. Jadi, penerimaan atau penolakan pesanan harus kita bijaki pada saat akan menerima. Apakah berdampak pada laba yang
akan diperoleh perusahaan kita atau sebaliknya yang akan merugikan perusahaan kita. Bagaimana sih caranya? Baik, kita langsung lihat aja di PowerPoint. Jumlah harga pokok pesanan dihitung dengan unsur biaya sebagai berikut, yaitu biaya produksi pesanan yang melingkup ada taksiran biaya bahan baku, taksiran biaya tenaga kerja, taksiran biaya overhead pabrik. Maka ketiganya ini akan dijumlahkan menghasilkan taksiran total biaya produksi. Lalu, ada biaya produksi yang melingkup taksiran biaya administrasi dan umum, taksiran biaya pemasaran, maka antara taksiran biaya administrasi dan umum dan biaya pemasaran ini dijumlahkan terlebih dahulu, maka akan menghasilkan taksiran biaya memproduksi, yaitu seberapa nominalnya. Setelah itu, kita sudah mengetahui taksiran total biaya produksi dan taksiran biaya memproduksi. Setelah itu, keduanya ini ditambahkan dan akan menghasilkan taksiran total harga pokok pesanan. Selanjutnya yang ketiga yaitu memantau realisasi biaya produksi. Untuk perhitungan biaya produksi sesungguhnya yang dikeluarkan dengan cara biaya bahan baku sesungguhnya ditambah biaya tenaga kerja sesungguhnya ditambah dengan taksiran biaya overhead pabrik, sehingga menghasilkan total biaya produksi yang sesungguhnya. Selanjutnya yaitu menghitung laba rugi tiap pesanan. Untuk rumusnya yaitu harga jual yang dibebankan kepada pemesan dikurangi dengan biaya produksi, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung sesungguhnya, kemudian taksiran biaya overhead pabrik, sehingga menghasilkan laba bruto. Selanjutnya yaitu hubungan pengumpulan biaya, pengukuran biaya, dan pembebanan biaya. Ada 3 yaitu pencatatan biaya, klasifikasi biaya, dan pembebanan ke objek. Untuk yang pertama yaitu pembelian bahan, dengan klasifikasi biayanya yaitu bahan baku, kemudian untuk gaji tenaga kerja dan gaji tenaga kerja bagian finishing masuk ke dalam klasifikasi biaya tenaga kerja langsung. Dan untuk gaji mandor, depresiasi, bahan habis pakai, dan persediaan bahan baku masuk ke dalam biaya overhead pabrik. Kemudian dari bahan baku dan tenaga kerja langsung, kemudian maupun biaya overhead pabrik, masuk ke dalam pembebanan objek produk 1 dan produk 2. Selanjutnya, rekening kontrol dengan rekening pembantu. Akuntansi biaya menggunakan banyak rekening pembantu dengan tujuan untuk merinci biaya-biaya produksi. Kemudian rekening pembantu dikontrol ketelitiannya dengan menggunakan rekening kontrol di dalam buku besar. Rekening kontrol menampung data yang bersumber dari jurnal, sedangkan rekening pembantu data bersumber dari dokumen sumber. Hubungan antara rekening kontrol dengan rekening pembantu. Yang pertama dari dokumen sumber di jurnal kemudian diposting ke buku besar dengan rekening kontrol. Kemudian selain itu dari dokumen sumber juga diposting ke buku pembantu dengan rekening pembantu. Kemudian rekening pembantu dan rekening kontrol di buku besar dan buku pembantu tersebut direkonsiliasi atau disandingkan bagaimana perbedaannya dari kedua rekening tersebut. Materi selanjutnya yaitu kartu harga pokok atau job order cost sheet. Kartu harga pokok merupakan catatan yang penting dalam metode harga pokok pesanan. Kartu ini berfungsi sebagai rekening pembantu yang digunakan untuk mengumpulkan biaya produksi tiap pesanan produk. Biaya produksi untuk mengerjakan pesanan tertentu dicatat secara rinci di dalam kartu harga pokok pesanan yang bersangkutan. Berikut ini adalah contoh kartu biaya atas pesanan atau job order cost sheet. Di dalam gambar tersebut terdapat bahan baku, tenaga kerja, kemudian ada BOP yang dibebankan. Kemudian ini juga salah satu contoh dari kartu biaya pesanan. Untuk selanjutnya yaitu prosedur berkenaan dengan bahan baku. Untuk prosedur yang menyangkut bahan baku ada 2 yaitu pembelian bahan baku dan penggunaan bahan baku.
Untuk jurnal-jurnal yang diperlukan, yang pertama mencatat pembelian bahan baku. Jurnalnya yaitu persediaan bahan baku pada utang dagang atau kas. Kemudian untuk mencatat pembelian bahan penolong, jurnalnya yaitu persediaan bahan penolong pada utang dagang atau kas. Selanjutnya yang ketiga yaitu mencatat pemakaian bahan baku. Jurnalnya yaitu barang dalam proses atau BDP biaya bahan baku pada persediaan bahan baku. Kemudian yang keempat mencatat pemakaian bahan penolong. Jurnalnya yaitu BOP sesungguhnya pada persediaan bahan penolong. Selanjutnya prosedur biaya tenaga kerja. Prosedur biaya tenaga kerja dapat dibagi dalam dua tahap. Yang pertama mengumpulkan data-data upah, penjabaran pendapatan karyawan, dan pembayaran gaji dan upah. Yang kedua, pembagian dan pembebanan biaya upah kepada masing-masing job, bagian perusahaan, dan kelompok-kelompok biaya lainnya. Untuk jurnal-jurnal yang diperlukan, yang pertama untuk mencatat yang terutang oleh perusahaan dengan jurnal gaji dan upah pada utang gaji dan upah. Kemudian mencatat distribusi gaji dengan jurnal BDP BTKL, BOP sesungguhnya, biaya administrasi dan umum, biaya pemasaran pada gaji dan upah. Selanjutnya, jurnal untuk mencatat pembayaran biaya gaji dan upah, yaitu utang gaji dan upah pada kas. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prosedur biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik dibebankan dengan tarif yang ditentukan di muka. Tarif yang ditentukan di muka ini adalah suatu jumlah yang diperoleh dengan membagi total biaya overhead pabrik yang diestimasi untuk periode mendatang dengan total dasar alokasi biaya overhead pabrik yang diestimasi untuk periode mendatang. Untuk rumus tarif BOP ini yaitu estimasi BOP dibagi dengan dasar alokasi biaya, sedangkan untuk BOP dibebankan yaitu tarif BOP dikalikan dengan dasar pembebanan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jurnal-jurnal yang diperlukan. Yang pertama yaitu untuk mencatat biaya overhead pabrik yang dibebankan. Terdapat jurnal BDP, biaya overhead pabrik pada BOP yang dibebankan. Kemudian, untuk mencatat BOP yang sesungguhnya, terdapat jurnal BOP yang sesungguhnya pada macam-macam rekening yang dikredit. Kemudian, penutup BOP yang dibebankan, terdapat jurnal BOP yang dibebankan pada BOP yang sesungguhnya. Kemudian, untuk selisih BOP, terdapat jurnal selisih kurang BOP pada BOP yang sesungguhnya dan BOP yang sesungguhnya pada selisih lebih BOP. Selanjutnya, akuntansi untuk pesan selesai dan penjualan. Terdapat beberapa jurnal yang diperlukan. Yang pertama yaitu pencatatan harga pokok produk jadi. Jurnalnya persediaan produk jadi pada BDP biaya bahan baku, pada BDP biaya tenaga kerja langsung, pada BDP biaya overhead pabrik. Dan untuk pencatatan harga pokok produk yang dijual yaitu jurnalnya harga pokok penjualan pada persediaan produk jadi. Selanjutnya, untuk pencatatan pendapatan penjualan terdapat jurnal piutang dagang atau kas pada hasil penjualan. Dan untuk metode harga pokok pesanan, produksi diawali dengan pencatatan biaya bahan baku, kemudian dilanjutkan pada pencatatan biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik, dan barang jadi yang ditransfer ke bagian gudang. Kemudian terdapat contoh soal mengenai pembahasan yang sebelumnya telah kami bahas, yaitu PT Eliona berusaha dalam bidang percetakan. Semua pesanan diproduksi berdasarkan spesifikasi dari pesanan tersebut, dan biaya produksi dikumpulkan menurut pesanan yang diterima. Pendekatan yang digunakan perusahaan dalam penentuan harga pokok produksi adalah full costing. Dalam bulan November 2009, PT Eliona mendapat pesanan untuk mencetak undangan sebanyak 1.500 lembar dari PT Rimedi. Harga yang dibebankan kepada pesanan tersebut adalah Rp3.000 per lembar. Dalam bulan yang sama, perusahaan juga menerima pesanan untuk mencetak
pamflet iklan sebesar Rp1.000 per lembar. Kemudian pesanan dari PT Rimendi diberi nomor 101 dan pesanan PT Oki diberi nomor 102. Berikut adalah kegiatan produksi dan kegiatan lain untuk memenuhi pesanan berikut. Pertama yaitu pembelian bahan baku dan bahan penolong. Pada tanggal 3 November, perusahaan membeli bahan baku dan penolong. Untuk bahan baku terdapat kertas jenis X 85 rem seharga Rp10.000. Kemudian kertas jenis Y 10 roll seharga Rp350.000. Kemudian tinta jenis A 50 kg seharga Rp100.000. Lalu tinta jenis B 25 kg seharga Rp25.000. Dikalikan dari harga tersebut dari beberapa yang telah dibeli, lalu jumlah bahan baku yang dibeli tersebut menghasilkan Rp5.475.000. Kemudian untuk bahan penolong terdapat bahan penolong P 17 kg seharga Rp10.000, bahan penolong Q 60 L senilai Rp5.000. Selanjutnya, jumlah bahan penolong yang dibeli setelah dijumlah dan sebelumnya dikalikan dari berapa yang dibeli tersebut menghasilkan Rp470.000. Lalu total dari bahan baku dan bahan penolong adalah Rp5.945.000. Jadi jurnal yang diperlukan yaitu yang pertama persediaan bahan baku senilai Rp5.475.000 pada utang dagang senilai Rp5.475.000. Dan jurnal yang kedua yaitu persediaan bahan penolong senilai Rp470.000 pada utang dagang senilai Rp470.000. Kemudian yang kedua yaitu pemakaian bahan baku dan bahan penolong dalam produksi bahan baku yang digunakan untuk pesanan 101, yang mana terdapat kertas jenis X 85 rem dikalikan dengan 10.000 yang merupakan harga persatuannya, lalu menghasilkan Rp850.000. Tinta jenis A seberat 5 kg dikalikan dengan Rp100.000 sama dengan Rp500.000. Lalu jumlah bahan baku untuk pesanan 101 ini mendapatkan hasil Rp1.350.000. Selanjutnya, bahan baku yang digunakan untuk pesanan 102 terdapat kertas jenis Y sebanyak 10 roll dikalikan dengan Rp350.000 dari harga persatuannya mendapatkan hasil Rp3.500.000. Lalu ada tinta jenis B sebanyak 25 kg dikalikan dengan Rp25.000 dari harga persatuannya dan mendapatkan hasil Rp625.000. Jadi jumlah bahan baku untuk 102 ini senilai Rp4.125.000. Kemudian jumlah bahan baku yang dipakai jadi senilai Rp5.475.000 yang merupakan hasil dari 101 dan 102. Kemudian pada saat memproses dua pesanan tersebut, perusahaan menggunakan bahan penolong sebagai berikut. Yang pertama, bahan penolong P 10 kg dikalikan dengan 10.000 dari harga per kilogramnya dan hasilnya Rp100.000. Yang kedua, bahan penolong Q 40 liter dikalikan dengan Rp5.000 sama dengan Rp200.000. Jadi jumlah bahan penolong yang dipakai ini senilai Rp300.000. Selanjutnya, masukkan data tersebut dalam kartu harga pokok pesanan yang bersangkutan. Lalu jurnalnya terdapat BDP biaya bahan baku senilai Rp5.475.000 pada persediaan bahan baku senilai Rp5.475.000 dengan keterangan jurnal untuk mencatat pemakaian bahan baku. Selanjutnya, jurnal terdapat BOP sesungguhnya senilai Rp300.000 pada
persediaan bahan baku senilai Rp300.000 dengan keterangan jurnal untuk mencatat pemakaian bahan penolong. Kemudian untuk pencatatan biaya tenaga kerja yang pertama yaitu upah langsung pesanan 101 selama 225 jam dikalikan dengan Rp4.000 menghasilkan Rp900.000. Lalu upah langsung pesanan 102 selama 1.250 jam dikalikan dengan Rp4.000 sama dengan Rp5.000.000. Dan untuk upah tidak langsungnya senilai Rp3.000.000. Jadi jumlah upahnya tersebut menghasilkan Rp8.900.000. Kemudian untuk gaji karyawan administrasi dan umum senilai Rp4.000.000, gaji karyawan bagian pemasaran senilai Rp7.500.000. Jadi hasilnya Rp11.500.000. Dan untuk jumlah biaya tenaga kerja yang dihasilkan dari jumlah upah ditambah dengan jumlah gaji senilai Rp20.400.000. Kemudian terdapat beberapa jurnal dari perhitungan sebelumnya yang telah kami bahas. Yang pertama itu untuk biaya tenaga kerja yang terutang oleh perusahaan. Jurnalnya gaji dan upah senilai Rp20.400.000 pada utang gaji dan upah senilai Rp20.400.000. Kemudian untuk distribusi biaya tenaga kerja, jurnal distribusi biaya tenaga kerja, yaitu jurnalnya BDP, biaya tenaga kerja langsung senilai Rp5.900.000, pada BOP sesungguhnya senilai Rp3.000.000, pada biaya administrasi dan umum senilai Rp4.000.000, pada biaya pemasaran senilai Rp7.500.000, pada gaji dan upah senilai Rp20.400.000. Kemudian, untuk pembayaran gaji dan upah, jurnalnya utang gaji dan upah senilai Rp20.400.000 pada kas Rp20.400.000. Sekian yang bisa saya jelaskan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang selanjutnya ialah pencatatan BOP. BOP dibebankan kepada produk atas dasar tarif sebesar 150% dari BTKL. BOP yang dibebankan kepada tiap pesanan dihitung sebagai berikut. Pesanan 101, 150% dikali dengan Rp900.000 sama dengan Rp1.350.000. Pesanan 102, 150% dikali dengan Rp5.000.000 sama dengan Rp7.500.000. Jadi, BOP yang dibebankan kepada tiap pesanan yaitu Rp8.850.000. Untuk jurnalnya, BDP BOP sebesar Rp8.850.000 pada BOP yang dibebankan sebesar Rp8.850.000. Misalnya, biaya overhead pabrik sesungguhnya terjadi selain bahan penolong dan BTKL. Yang pertama, biaya depresiasi mesin sebesar Rp1.500.000, biaya depresiasi gedung pabrik sebesar Rp2.000.000, biaya asuransi gedung pabrik dan mesin sebesar Rp700.000, biaya pemeliharaan mesin sebesar Rp1.000.000, biaya pemeliharaan gedung sebesar Rp500.000. Jadi, biaya overhead pabrik sesungguhnya sebesar Rp5.700.000. Jurnal untuk mencatat BOP sesungguhnya ialah biaya overhead pabrik sesungguhnya sebesar Rp5.700.000 pada biaya depresiasi mesin sebesar Rp1.500.000, pada biaya depresiasi gedung pabrik sebesar Rp2.000.000, pada biaya asuransi gedung pabrik dan mesin sebesar Rp700.000, pada biaya pemeliharaan mesin sebesar Rp1.000.000, dan pada biaya pemeliharaan gedung sebesar Rp500.000. Untuk mengetahui apakah BOP yang dibebankan berdasar tarif menyimpang dari BOP sesungguhnya, saldo rekening BOP yang dibebankan ditutup ke rekening BOP sesungguhnya. Dari jurnal 10, jurnalnya ialah BOP yang dibebankan pada BOP sesungguhnya sebesar Rp8.850.000. Dengan keterangan debit jurnal 4 yakni sebesar Rp300.000, jurnal 6 sebesar Rp3.000.000, jurnal 9 sebesar Rp5.700.000, sehingga totalnya yaitu Rp9.000.000. Dari sisi kredit, terdapat jurnal 10 sebesar Rp8.850.000, sehingga selisih pembebanan kurang yakni sebesar Rp150.000.
Untuk jurnalnya ialah selisih BOP pada BOP sesungguhnya sebesar Rp150.000. Sedangkan untuk pencatatan harga pokok produk jadi, HPP dihitung sebagai berikut. Biaya bahan baku sebesar Rp1.350.000, biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp900.000, biaya overhead pabrik sebesar Rp1.350.000, sehingga jumlah harga pokok pesanan 101 sebesar Rp3.600.000. Jadi, jurnal untuk mencatat harga pokok produk jadi, yaitu persediaan produk jadi sebesar Rp3.600.000 pada BDP biaya bahan baku sebesar Rp1.350.000 pada BDP biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp900.000 pada BDP biaya overhead pabrik sebesar Rp1.350.000. Yang selanjutnya ialah pencatatan harga pokok produk dalam proses. Pesanan 102 pada akhir periode belum selesai dikerjakan. Jurnal untuk mencatat harga pokok pesanan yang belum selesai ialah persediaan produk dalam proses sebesar Rp16.625.000 pada BDP biaya bahan baku sebesar Rp4.125.000 pada BDP biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp5.000 pada BDP biaya overhead pabrik sebesar Rp7.500. Sedangkan untuk pencatatan harga pokok produk yang dijual, yaitu harga pokok penjualan sebesar Rp3.600.000 pada persediaan produk jadi sebesar Rp3.600.000. Contoh akuntansi biaya bahan baku, akuntansi pembelian bahan. Pada tanggal 1 Maret 2012, perusahaan membeli 5.000 unit bahan baku dan 1.000 unit bahan baku pembantu dengan harga masing-masing Rp5 juta dan Rp500.000. Untuk jurnalnya, persediaan bahan baku sebesar Rp5 juta, persediaan pembantu sebesar Rp500.000 pada kas atau hutang sebesar Rp5.500.000. Dengan keterangan, untuk pembelian bahan baku utama dan pembantu tidak dapat dipisahkan karena umumnya saat beli selalu bersamaan. Akuntansi penggunaan bahan. Perusahaan menggunakan 1.000 unit bahan baku dan 250 unit bahan pembantu dengan harga pokok Rp1 juta dan Rp125.000. Jurnalnya, BDP bahan baku sebesar Rp1 juta, BOP sesungguhnya sebesar Rp125.000 pada persediaan bahan baku sebesar Rp1 juta pada persediaan pembantu sebesar Rp125.000. Pencatatan penggunaan bahan baku pembantu sama dengan BOP real. Biaya overhead pabrik, akuntansi biaya overhead pabrik sesungguhnya. BOP real tidak dibebankan ke produk. Dalam suatu periode tertentu, BOP real yang dikeluarkan berupa penyusutan sebesar Rp100.000, asuransi sebesar Rp50.000, bahan pembantu sebesar Rp125.000, lain-lain sebesar Rp100.000, dan biaya tenaga kerja tidak langsung sebesar Rp400.000, totalnya Rp775.000. Sehingga jurnalnya BOP sesungguhnya sebesar Rp250.000 pada biaya penyusutan sebesar Rp100.000 pada biaya asuransi sebesar Rp50.000 pada lain-lain sebesar Rp100.000. Akuntansi BOP yang dibebankan. Tarif BOP per JKL sebesar Rp1.000, jumlah jam kerja langsung 800 jam. BOP yang dibebankan sama dengan 800 JKL dikali dengan 1.000 per JKL sama dengan Rp800.000. Jurnalnya, BDP BOP sebesar Rp800.000 pada BOP yang dibebankan sebesar Rp800.000. Akuntansi BOP yang dibebankan. Tarif BOP per JKL sebesar Rp1.000, jumlah jam kerja langsung 800 jam. BOP yang dibebankan sama dengan 800 JKL dikali dengan 1.000 per JKL sama dengan Rp800.000. Jurnalnya, BDP BOP sebesar Rp800.000 pada BOP yang dibebankan sebesar Rp800.000.
BOP real versus dibebankan sebagai pengendalian. Selisih BOP dihitung tiap akhir periode. Dari contoh terdahulu, jumlah BOP real sebesar Rp775.000, jumlah BOP yang dibebankan sebesar Rp800.000, sehingga terjadi selisih BOP sebesar Rp25.000. Untuk pencatatan selisihnya, yaitu BOP yang dibebankan sebesar Rp800.000 pada BOP sesungguhnya sebesar Rp775.000 pada selisih BOP yakni menguntungkan sebesar Rp25.000. Kemudian, selisih BOP sebesar Rp25.000 pada laba selisih BOP sebesar Rp25.000. Materi selanjutnya yaitu akuntansi harga pokok produksi. Diketahui harga pokok produksi terdiri dari bahan baku sebesar Rp1 juta, tenaga kerja sebesar Rp1.600.000, dan biaya overhead pabrik sebesar Rp800.000, dengan total Rp3.400.000. Dan pesanan diambil dan dibayar seharga Rp5 juta. Kemudian dipindahkan ke rekening barang jadi dan di jurnal persediaan barang jadi sebesar Rp3.400.000 pada barang dalam proses bahan baku sebesar Rp1 juta, pada barang dalam proses biaya tenaga kerja sebesar Rp1.600.000, pada barang dalam proses biaya overhead pabrik sebesar Rp800.000. Untuk akuntansi penjualan, pencatatan pada saat penjualan atau saat terjadi kesepakatan penjualan, yaitu harga pokok penjualan sebesar Rp3.400.000 pada persediaan barang jadi sebesar Rp3.400.000, dan pencatatan pada saat barang pesanan dibayar, yaitu kas atau piutang sebesar Rp5 juta pada hasil penjualan sebesar Rp5 juta. Contoh soal dari akuntansi harga pokok produksi. Perusahaan mebel antik berproduksi atas dasar pesanan. Biaya-biaya dikumpulkan atas dasar pesanan. Pada tanggal 17 Juli 2009, perusahaan antik mendapat pesanan untuk membuat meja dari Hotel Garuda dengan biaya atau kontrak sebesar Rp12 juta. Pesanan harus sudah selesai paling lambat tanggal 12 Agustus 2009. Atas dasar pesanan tersebut, perusahaan antik memberi kode job nomor 58. Transaksi yang terjadi sehubungan dengan pesanan job nomor 58 tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembelian bahan-bahan yang dilakukan. Terdiri dari 20 keping kayu mahoni seharga Rp500.000, 100 liter politur setiap liter seharga Rp5.000, 15 peti lem setiap peti seharga Rp20.000, 5 peti paku setiap peti seharga Rp40.000. Yang kedua, permintaan bahan baku untuk memproduksi job nomor 58 terdiri dari 5 keping kayu mahoni, 10 liter politur, 1 peti lem, dan 1 peti paku. Kemudian diketahui bahwa biaya tenaga kerja yang dikeluarkan untuk mengerjakan pesanan terdiri dari tenaga kerja langsung sebesar Rp3.500.000 dan tenaga kerja tidak langsung sebesar Rp1 juta. Biaya overhead pabrik sesungguhnya selain yang terjadi di atas adalah sebesar Rp2 juta. Biaya overhead pabrik dibebankan atas dasar tarif yaitu 75% dari biaya tenaga kerja langsung. Pesanan tersebut dapat diselesaikan dan diserahkan kepada pemesannya, sedangkan pembayarannya diterima 20 hari kemudian. Diminta, yang pertama, bagaimana jurnal-jurnal yang diperlukan. Yang kedua, aliran biaya pada akun-akun yang bersangkutan. Yang ketiga, kartu biaya atas pesanan tersebut. Kemudian untuk jawaban jurnal-jurnal yang diperlukan, yang pertama, mencatat pembelian bahan-bahan. Persediaan bahan sebesar Rp11 juta,
pada utang dagang sebesar 11 juta rupiah. Dihitung dari total pembelian bahan-bahan yang dilakukan, yang terdiri dari 20 keping kayu mahoni, 100 liter politur, 15 peti lem, dan 5 peti kayu. Mencatat pemakaian bahan baku dan bahan pembantu. Barang dalam proses bahan baku job nomor 58 sebesar Rp2.500.000 dihitung dari permintaan bahan baku untuk memproduksi job nomor 58, yaitu 5 keping kayu mahoni dikalikan dengan harga setiap keping. BOP sesungguhnya sebesar Rp110.000 dihitung dari total permintaan bahan 10 liter politur, 1 peti lem, 1 peti paku yang dikalikan dengan harga masing-masing bahan pada persediaan bahan sebesar Rp2.610.000. Selanjutnya mencatat pembayaran gaji dan upah. Biaya gaji dan upah sebesar Rp4.500.000 pada utang gaji atau kas sebesar Rp4.500.000 yang dihitung dari total tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Selanjutnya mencatat biaya gaji dan upah langsung dan tidak langsung. Barang dalam proses BTKL job nomor 58 sebesar Rp3.500.000, BOP sesungguhnya sebesar Rp1 juta, pada biaya gaji dan upah sebesar Rp4.500.000. Selanjutnya mencatat BOP sesungguhnya yang lain. BOP sesungguhnya sebesar Rp2 juta pada macam-macam kredit sebesar Rp2 juta. Selanjutnya mencatat BOP dibebankan pada job nomor 58, yaitu sebesar 75% dikalikan dengan biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp3.500.000, maka jurnalnya biaya dalam proses BOP job nomor 58 sebesar Rp2.625.000 pada BOP dibebankan sebesar Rp2.625.000. Selanjutnya mencatat produk selesai. Job nomor 58. Jurnalnya persediaan barang jadi pada barang dalam proses job nomor 58 sebesar Rp8.625.000. Dihitung dari total biaya yang dibebankan pada barang dalam proses, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Atau dapat dirincikan dengan jurnal persediaan barang jadi sebesar Rp8.625.000 pada barang dalam proses bahan baku sebesar Rp2.500.000 pada barang dalam proses tenaga kerja langsung sebesar Rp3.500.000 pada barang dalam proses biaya overhead pabrik sebesar Rp2.625.000. Selanjutnya mencatat penyerahan produk selesai. Job nomor 58. Jurnalnya piutang dagang sebesar Rp12 juta yaitu sebesar penjualan. Harga pokok penjualan sebesar Rp8.625.000 sebesar barang jadi yang dialokasikan ke HPP. Pada persediaan barang jadi sebesar Rp8.625.000. Pada penjualan sebesar Rp12 juta. Selanjutnya, untuk jawaban dari soal nomor 2, yaitu aliran biaya pada akun-akun yang bersangkutan. Pada gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk alur pembebanan biaya dialokasikan ke BOP dibebankan dan BOP sesungguhnya. Dari awal persediaan bahan pada saat terjadi pemakaian bahan pada sisi kredit, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya tenaga kerja tidak langsung, dan macam-macam kredit sampai menjadi barang jadi dialokasikan ke barang dalam proses job nomor 58 dan ke biaya overhead pabrik sesungguhnya. Kemudian untuk biaya overhead pabrik dibebankan didapat dari biaya tenaga kerja langsung yang telah dibebankan pada barang dalam proses. Dan selanjutnya barang dalam proses akhir menjadi harga pokok penjualan. Kemudian untuk jawaban dari soal yang ketiga yaitu kartu biaya atas pesanan. Seperti yang terlihat pada layar,
pada sisi kiri atas terdapat keterangan nama langganan yaitu Hotel Garuda, nama produk meja konferensi, kuantitas 1 set, dan lain-lain. Kemudian pada sisi kanan atas terdapat job nomor 58, tanggal pesan 17 Juli, mulai dikerjakan 18 Juli, tanggal selesai 10 Agustus. Kemudian pada tabel dibagi dengan 3 kolom, yang pertama yaitu bahan baku pada tanggal 18 Juli dengan nomor 239-7 dengan jumlah Rp2.500.000, dan kolom yang kedua tenaga kerja pada tanggal 25 Juli dengan jumlah Rp1.500.000, dan pada tanggal 2 Agustus sebesar Rp2 juta, kemudian dengan total Rp3.500.000. Dan untuk BOP dibebankan pada tanggal 9 Agustus dengan jumlah Rp2.625.000, sehingga perhitungan penjualan dan harga pokok serta laba kotor dapat dihitung dari selisih harga jual dengan biaya produksi. Harga jual dengan nilai Rp12 juta dan biaya produksi terdiri dari bahan baku sebesar Rp2.500.000, tenaga kerja sebesar Rp3.500.000, dan overhead sebesar Rp2.625.000, maka jumlahnya sebesar Rp8.625.000. Kemudian diselisihkan dengan harga jual, maka dihasilkan laba kotor sebesar Rp3.375.000. Baik, materi yang kita bahas sudah selesai. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton di video kami mengenai metode harga pokok pesanan. Maka sudah saatnya kelompok 4 akan undur diri. Sebelumnya, kami selaku kelompok 4 memohon maaf apabila ada tutur kata yang salah atau materi yang kurang, sehingga kita sama-sama belajar dan semuanya sama-sama mengetahui akan pentingnya metode harga pokok pesanan. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.